Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ketua kelas silakan menyiapkan. Siap, Bro. Beri salam. Selamat Selamat pagi anak-anak. Oke, kita awali hari ini pelajaran kita dengan doa. Pagi sebelum belajar, silakan Alek, Peter, Lumban, Tobing untuk membacakan doa. Yang lain harap tenang dengan sikap berdoa. Berdoa dimulai. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan gembira kami anak-anakmu kembali menghadap Engkau untuk bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan belajar yang Kau berikan untuk bisa menimba ilmu sebagai bekal kami nanti dan mempersiapkan masa depan untuk dapat menyertai dalam belajar sama teman-teman guru kami. Bantulah kami Tuhan agar selama belajar ini dapat memusatkan perhatian hanya pada pelajaran sehingga mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat memakan semangat belajar kami. Bu, tadi Joina terkeluar. Dalam belajar ini, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Alek. Dilanjutkan dengan tepuk PPK oleh Joiner. Bu, tadi Joiner terkeluar. Abe Pideli Silalahi. Silahkan Joiner untuk tepuk PPK. Nggak ada suaranya Joiner. Unmute ya. Kenapa, Bu? Silahkan Joiner tepuk PPK. Joiner Abe Pideli Silalahi. Silahkan. Oke, Bu. Tepuk TPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih Joiner. Kemudian dilanjutkan oleh salam ceria oleh Asti. Salam ceria, silahkan Asti. Salam ceria. Cerdas. Aktif. Yes. Semangat. Baik, dilanjutkan dengan tepuk 4S Keiko Jillian Lok. Silahkan. Silahkan Keiko untuk tepuk 4S-nya. Tepuk 4S. Senyum, sapa, salam, sopan. Oke, baik. Terima kasih bagi petugas-petugas kelas 4A. Selanjutnya Bu Ida ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Bagi yang hadir, tolong diangkat menggunakan tanda reaction ya, seperti biasa. Aiko, Agnes Piona, Asti, Koito, Grevin, Resa, Gabriel, Golwin, Jordan, Nathan, Catherine, Abraham, Alek, Joiner, Acen, Keiko, Naomi, Cantika, Nikita, Regina,
Pedro, Billy, Yoselin, Pelin, dan Solidio. Baik, ada 2 orang siswa yang tidak masuk hari ini ya nak ya. Ya, baik, yang sisanya siswanya masih belum bisa masuk Zoom ya. Baiklah, sekarang siapkan buku SPS Matematika kelas 4 halaman 99. Yang keliling dan luas bangun datar, Kak, Bu. Nah, untuk Alex silahkan membaca halaman 99 sampai halaman 101. Tidak, ulangi sekali lagi. Alex silahkan membaca halaman 99 sampai 101 bab 6 keliling dan luas bangun datar. Ibu, kenalannya. Ya, sudah kedengaran. Halaman berapa, Bu? 99 sampai 101. Silahkan membaca, Alex. Halaman berapa tadi, Bu? Soalnya Ibu mau patah-patah. 99 sampai 101 bab 6 keliling dan luas bangun datar. 99 bangun datar 100 Bab 6 keliling dan luas bangun datar. Kita yang membentuk bangun datar. Amatilah gambar berikut. Kolom membentuk persegi panjang. Ubin berbentuk persegi. Payung persegi panjang. Persegi siapkan benang dan gunting. Iritkan benang di sekeliling buku tulismu. Kemudian guntinglah setelah itu. Iritkan benang yang telah digunting pada benda lainnya yang ada di kelasmu. Adakah benda lain yang seluruh sisinya tepat dikelilingi oleh benang tersebut? Benda apa sajakah itu? Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Kalian akan belajar menghitung keliling bangun persegi panjang dan segitiga. 1. Keliling persegi. Keliling persegi dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang keempat sisinya. Perhatikan persegi ABCD berikut. Keliling ABCD sama dengan jumlah panjang keempat sisinya. Ingat, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Misalkan panjang sisi persegi ABCD adalah S. Maka kelilingnya dapat ditentukan dengan cara berikut. Keliling persegi sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD sama dengan S tambah S tambah S sama dengan 4 kali S. Jadi keliling persegi dapat ditulis sebagai berikut. K sama dengan 4 kali S. Dengan K keliling persegi S panjang sisi persegi. Baik, terima kasih banyak, Alex. Baik anak-anak, sebelum Bu Ida memasuki ke pelajaran bab 6 mengenai keliling dan luas bangun datar, mari kita ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu di bab 5
yaitu tentang segi banyak. Nah, apakah kalian masih ingat tentang segi banyak? Bu Ida mau menunjuk Joiner. Apa pengertian dari segi banyak beraturan, Joiner? Coba kita ingat dulu pelajaran sebelumnya sebelum memasuki pelajaran kita Apa, yang Bu? baru. Apa pengertian Apa, Bu? segi banyak beraturan? Titik sudutnya sama besar dan sisinya sama panjang. Ya, betul. Kemudian siapa yang masih ingat apa pengertian segi banyak tidak beraturan selain joiner ya? Selain joiner, Bu. Ya, silakan Grevin. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Bola ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar meskipun semua sisinya sama panjang. Baik, bagus sekali Grevin, sangat detail. Kemudian Bu Ida ingin kalian mengingat kembali apa contoh dari segi banyak beraturan? Siapa yang tahu? Ya, Joiner, Bu. Joiner. Alex, coba. Segitiga sama sisi, persegi atau segi 4, segi 5 batuan, segi 6 batuan, dan lain-lain. Pintar. Lanjut, yang terakhir, Bu Ida ingin kalian mengingat kembali apa contoh segi banyak tidak beraturan. Contohnya, siapa yang tahu selain Alex, Grevin, dan Joiner? Saya, Bu. Ya, silakan Acen. Eko, Bu. Segi 5 tidak beraturan, Bu. Terus apa lagi? Segi 4 tidak beraturan, Bu. Ya, baik. Berarti kalian masih mengingat dengan baik pembelajaran sebelumnya, yaitu di bab 5 tentang segi banyak. Oke. Untuk mempelajari hari ini, pasti kalian bertanya-tanya, untuk apa sih manfaatnya kita mempelajari pelajaran hari ini, yaitu mengenai bab 6 keliling dan luas bangun datar. Nah, sebenarnya untuk mempelajari pelajaran hari ini sangat banyak sekali manfaatnya. Kenapa kita mesti mengetahui tentang keliling dan luas bangun datar? Karena dalam kehidupan sehari-hari memang sangat diperlukan sekali. Untuk berapa, Bu? pelajaran ini 99 sayang. Nah, manfaatnya adalah untuk merekayasa sebuah bangunan memerlukan bangunan datar persegi. Nah, selain itu juga kalau misalnya nanti kalau kita sudah dewasa, kita membeli suatu bidang tanah yang berbentuk persegi maupun persegi panjang, maka diperlukan juga untuk menghitung keliling dan luasnya. Mengapa kita manfaat daripada belajar materi ini. Selain itu, kalau di kelas atau di rumah, kita juga bisa menghitung luas lantai atau dinding rumah yang ada di rumah kita masing-masing. Jadi itu manfaat yang kalian dapatkan jika kalian bisa menghitung keliling dan luas bangun datar. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang mau Ibu capai adalah bagaimana kalian bisa menjelaskan, menentukan, dan menyelesaikan masalah keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Itu yang tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Baiklah, sekarang kita masuk di kegiatan inti kita, anak-anak. Tadi kalian sudah bersama, sudah mendengar teman kalian membaca, mendengarkan, dan mengamati apa yang sudah dibacakan oleh Alex. Sekarang buka halaman 100. SPS halaman 100. Ya. SPS matematika, Kak, Bu. Ya, SPS matematika halaman 100. Oke.
Di situ terlihat ada gambar papan catur. Betul atau tidak, Aiko? Ada gambar papan catur ya itu ya, Aiko? Iya, Bu. Ya, Bu Ida ingin bertanya kepada Aiko. Papan catur yang ada di buku paket halaman 100 itu berbentuk apa itu, Nak? Apa bentuknya itu? Baik, bisa dibantu oleh Naomi. Papan catur yang di buku paket berbentuk apa? Saya, Bu. Patah-patah, Bu. Patah-patah. Patah-patah, Bu. Saya Ya, silahkan. itu keliling persegi. Pintar sekali. Jadi papan catur yang ada di buku paket ini berbentuk persegi. Benar sekali ya, Gravinnya. Kemudian tadi juga sudah kalian dengarkan apa yang sudah dibacakan oleh, tapi Bu Ida ingin mengetahui apakah kalian mendengar apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Bu Ida ingin bertanya kepada Jordan, apa pengertian dari keliling bangun datar? Silakan Jordan. Benar, Bu. Apa Bu tadi, Bu? Panjang Asli, Bu. Ya, apa sayang? Ulangin yang nyaring suaranya, yang lantang. Adalah jumlah panjang seluruh sisi. Ya, terus lebih lengkap lagi? Yang mengelilingi bangun tersebut. Ya, benar sekali Jordan, pintar. Jadi keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Baik, sampai di sini Ibu mengetahui bahwa kalian tadi mendengarkan dan mengamati apa yang dibaca kalian dengan baik. Dari pelajaran yang sudah dibaca, didengarkan, dan sudah diamati, adakah untuk materi yang di sini mengenai keliling bangun datar yang mau ditanyakan di halaman 100? Tidak ada, Bu. Ya, sudah dipahami? Sudah. Ayo, malu bertanya, sesat di jalan. Silakan bertanya, Bu Ida kasih kesempatan lagi. Sekali lagi, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Asli, Bu. Tidak ada? Asli. Oh iya, silakan. Bagaimana cara membedakan persegi dengan persegi panjang? Bagus sekali pertanyaannya. Senang Bu Ida mendengar pertanyaan dari Asti. Apa itu, Bu, cara membedakan persegi dengan persegi panjang? Cara membedakan persegi dengan persegi panjang, kita harus mengetahui dulu apa pengertiannya. Pertama, boleh dicatat ya yang Bu Ida sampaikan ya. Ya, silakan. Persegi adalah, silahkan dicatat, perbedaan persegi dan persegi panjang. Silahkan dicatat ya. Perbedaannya adalah, persegi adalah suatu segi empat, Nanti ditanya suatu itu. segi empat dengan semua sisinya sama panjang. Dan semua sudut-sudutnya, Ulang, Bu, ulang. ya, Bu Ida ulangi ya. Suatu segi empat, ya, suatu segi empat dengan semua sisinya sama panjang dan semua
Sudutnya sama besar 90 dengan siku. Ibu, nanti Bu itu ditanya. Siku 90 derajat. Itu pertanyaan Asti tadi ya yang Bu Ida jawab ya. Pertanyaan Asti tadi apa perbedaan persegi dengan persegi panjang? Yang tertinggal bisa dilihat di kolom chat ya. Kemudian untuk persegi panjang adalah Ibu, nanti itu ditanya, Bu. Ibu, nanti itu ditanya. Pertanyaan dari Asti Joiner, Bu Ida jawab. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4. Silakan ditulis nak ya. Yang keempat, Kapan kita live? keempat sudutnya siku-siku dan sisinya berhadapan sama panjang. Ya, silahkan disalin ya nak ya. Bu, buku mana Bu? Ya, ada di kolom chat bagi yang tertinggal dikte dari Bu Ida. Bu, pelajaran tema kan? Itu pelajaran. Baik. Ini kuncinya. Ibu. Bu. Ya, baik kita lanjut. Sekarang kita di materi mencoba. Kalian ada membawa origami? Ada punya origami? Sudah disiapkan seperti yang kemarin Ibu Ida sampaikan? Ya, silahkan keluarkan origami yang kalian punya. Coba dilihatkan di layar monitornya. Bu Ida mau melihat. Siapkan origami, penggaris, dan juga lem bagi yang punya. Coba dilihat, diangkat di layar monitornya masing-masing. Bu Ida mau lihat seperti ini, ya. Nah, ini kita akan mencoba mempraktekkan bangun bidang datar dari kertas origami. Kita mulai dari satu kertas origami dulu, ya. Kita mulai dengan satu kertas origami. Semua pegang dulu kertas origaminya. Kita lihat dulu di layar monitornya masing-masing. Saya nggak punya. Ya, yang punya tolong diangkat di layar monitornya. Oke. Silahkan. Ya, diangkat dulu. Siapa yang ada? Keiko, Grepin, Alek. Catherine, mana wajahnya Catherine? Pada saat Zoom, wajahnya harus kelihatan. Bu Ida. Ya. Maaf ya, saya pakai penggaris yang panjang ini. Nggak apa-apa, yang penting ada. Ini, angkat dulu yang origaminya. Baik, Bu Ida ingin bertanya kepada Piona. Kertas origami yang dipegang Piona itu berbentuk apa, Piona? Persegi 4, Bu. Pintar. Baik. Sekarang setelah kalian tahu bentuknya bangun datar persegi yang ada seperti di kertas origami ini, kemarin juga Ibu Ida sudah sampaikan kalian menyiapkan penggaris dan alat tulis untuk kita mencoba menghitung luas keliling daripada kertas origami ini. Nah, sekarang semua kita mencoba dulu. Kita mencoba dulu ya. Kita lihat di sini. Masing-masing mengukur di tempat duduknya masing-masing. Mengukur menggunakan penggaris. Nanti Bu Ida akan bertanya dengan masing-masing yang sudah menghitung. Ukurnya dari Yang punya origami ya. Sabar joiner ya. Ya, sabar joiner ya. Joiner belum ditunjuk ya. Sabar nak ya. Bergantian nak ya. Bukan Bu, maksudnya ukurnya dari 0 atau dari 1? Dari 0 kan kemarin sudah diajarkan ya. Oke, Presa sudah selesai menghitung, Presa?
Bu, saya lagi nggak punya origami di rumah. Oh ya, baik. Oke, Bu Ida akan tunjuk yang punya sebentar. Ya. Bu, saya Keiko. Bu, Saya sudah, Bu. Ntar gantian Saya habis sudah itu joiner. hitung. Ada soalnya, sabar gantian. Keiko dulu. Berapa Keiko? Berapa saya sisinya? sudah Bu. Ya, sisinya berapa? Hitung. Hmm? Joiner sudah. Sabar Berapa joiner, sudah, Bu? gantian ya. Joiner sudah, Bu. Keiko dulu. Keiko, berapa Keiko? Mana suara Keiko? Beda tidak? cm, Bu, panjangnya. Berapa? 14 cm. Berarti sisinya 14 cm. Jika kita menghitung keliling kertas origami ini, berarti 14 cm. Tadi rumusnya apa tadi? Keliling adalah 4 dikali S. Berarti 4 dikali berapa? 14. Berapa itu jumlahnya itu Keiko? 4 dikali 14. Berapa? Berapa senti jadinya? Ya, dilihat di catatannya, dicakar-cakar, ditulis-tulis 4 dikali 14. Atau Ketra bisa membantu? 4 dikali 14? Joiner, Bu. Joiner. Tadi apa, Bu? Boleh, joiner silakan. Ya, joiner silakan. 56, Bu. Pintar sekali, 56. Jadi, keliling bangun datarnya itu adalah jumlah seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar. Jadi, jika tadi dia 14, maka dia di sini sisinya 14, 14, 14, 14. Karena sisinya ada 4, maka dia 14 dikali 4. Jadi, hasilnya yang disebutkan joiner tadi. Itu jika kita memiliki satu kertas origami. Nah, sekarang Bida ada pertanyaan kedua. Jika kita ada 2 kertas origami yang kita miliki, kemudian kita dekatkan seperti ini. Nah, ini membentuk bangun datar apa ini? Membentuk bangun datar Persegi panjang. persegi panjang. Ya. Nah, siapa yang masih ingat tadi pengertian persegi panjang? Saya, Ya, Bu. silakan Grevin. Joiner, Bu. Joiner. Grepin dulu ya. Silakan Grepin. Tadi catatannya yang ada di kolom chat tadi yang bisa dibaca. Apa pengertian persegi panjang? Apa tadi Bu? Pengertian Pengertian persegi panjang. persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi berhadapan sama panjang. Oke, terima kasih. Sekarang untuk lebih jelas, mari tonton video berikut ya. Coba perhatikan video nih. Kita bersama-sama menonton. 1, 2, 3. Enggak, ini cuma di atas. Bu, izin. Sayang, kalau minum layar mau. Oh ya Bu. Oke, Bida ulangi sekali lagi. Tolong diamati ya. Perhatikan semua layarnya. Ditonton videonya ini biar lebih paham. Bu, pas vaksin, adik kamu tidur atau masih belajar, Bu? Pas selesai vaksin. Baik, setelah 2 kali diputar, kalian tentunya lebih memahami lagi, lebih dalam apa itu keliling persegi. Baik. Tadi Bu Ida sedikit mencoba kalian untuk menentukan keliling menggunakan kertas origami tadi.
tetapi panjang sisinya sesuai dengan origami yang telah kalian miliki di rumah. Ini Bu Ida mau mencontohkan bagaimana kita cara menghitung keliling persegi jika dia memiliki panjang sisinya 8 cm. Itu lihat di layar monitor itu. Penyelesaiannya, rumusnya adalah keliling sama dengan 4 dikali S. S itu apa? S itu adalah panjang sisi persegi. K itu adalah keliling persegi. Jadi yang dicari adalah keliling perseginya sama dengan 4 dikali S. S itu adalah panjang sisi persegi. Berarti 4 dikali 8 karena sisinya ada 4. Persegi kan sisinya ada 4. Jadi 8. 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi keliling persegi tersebut adalah 32 cm. Nah, bagaimana juga kalau kita menentukan panjang sisi persegi pada gambar misalnya di samping sudah ada ininya, sudah ada kelilingnya. Nah, keliling perseginya sudah diketahui adalah 60 cm. Nah, bagaimana cara menentukannya? Berarti keliling sama dengan 4 dikali S. Yang mau dicari adalah panjang sisinya. Karena panjang sisinya yang mau dicari, maka 60 tadi adalah kelilingnya, K-nya dibagi 4. Karena sisinya ada 4. Jadi 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 15 cm. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada Ya, Bu. pertanyaan? Ya, silahkan. Joiner. Ya, silahkan. Bisakah kita menentukan keliling segitiga, Bu? Sayang kita belum masuk di segitiga, kita masih di persegi ya nak ya. Bu Ida belum menjelaskan mengenai segitiga. Baik, yang sekarang tentang persegi ada yang mau menanyakan? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita dalami dulu ilmunya ini. Oke. Selain kita tadi sudah belajar bagaimana cara menghitungnya, sekarang kalian menjawab pertanyaan dari latihan 1, 102, dan 103. Silahkan mengerjakan, nanti sambil Bu Ida panggil satu persatu kalian untuk menjawab latihan 1 ini. Ya. Joiner sudah. Oke, baik. Jika joiner sudah. Yang lain silahkan ya dicoret-coret di buku ininya. Saya sudah, Bu. Di buku tulis SPS. Baik Bapak Ibu, inilah video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 4A, kegiatan belajar mengajar secara online semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Kesimpulan yang dapat diambil hari ini dari kegiatan belajar mengajar secara online adalah siswa dapat menghitung keliling persegi dan persegi panjang yang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.